Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam, selamat Paskah. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Saline Parasi, Pendeta Pelum GPIB, dalam Night Call GPIB Minggu 4 April 2021. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Kristus telah bangkit. Karena itu, marilah kita merayakannya dengan membuka hati untuk disapa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, sehingga kami orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh jaminan dan kepastian akan keselamatan. Kami berterima kasih untuk karya keselamatan yang agung yang Engkau nyatakan di dalam Kristus bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, kami siap untuk membaca Alkitab dan merenungkannya, sehingga kami mampu menjadi pewarta kabar baik dalam kehidupan kami setiap hari, dan tidak ketagihan berbuat jahat. Bersabdalah bagi kami ya Allah, di dalam nama Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 menyatakan, sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan, terlebih melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketagihan berbuat jahat. Itulah yang dialami oleh para imam kepala Yahudi 2000 tahun yang lalu. Mereka tidak hanya berunding dan sepakat untuk memfitnah dan membunuh Yesus, tetapi juga berunding dan sepakat untuk memfitnah murid-murid Yesus, baik sebagai pihak yang mencuri tubuh guru mereka sendiri, maupun sebagai penyebar kebohongan tentang kebangkitannya. Fitnah keji tersebut dilakukan oleh para imam kepala Yahudi, tidak lain untuk menutupi kebenaran yang disampaikan oleh para penjaga Romawi yang adalah saksi tentang kebangkitan Yesus. Sebab sama seperti para perempuan yang adalah murid-murid Yesus melihat seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang memeteraikan kubur Yesus, dan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga seperti yang telah dikatakannya, serdadu-serdadu itu melihat apa yang terjadi di pagi itu. Sikap para imam kepala Yahudi yang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para penjaga Romawi sungguh disayangkan. Kebencian mereka kepada Yesus membuat hati mereka ketagihan berbuat jahat dan sukar bertobat. Kebangkitan Yesus adalah bukti keilahiannya, sekaligus bukti bahwa ia adalah orang benar dari Allah. Namun bukti itu tidak kunjung menggugat hati imam-imam kepala untuk mengakui dan menyesali kejahatan yang sudah mereka lakukan, yaitu menjerat Yesus dengan kesaksian palsu sehingga ia pun disalibkan. Demikian pula para penjaga Romawi. Kendati mereka melihat peristiwa supernatural yang dahsyat, bahkan mendengar dan melihat secara langsung kebenaran berita Paskah, mereka tidak percaya. Itulah sebabnya mereka bersedia menerima uang sogokan, uang bayaran, bahkan bersedia menjadi pewarta kabar dusta di tengah masyarakat, sebagaimana diperintahkan oleh para imam kepala. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah kejahatan yang terjadi sebagai respon dari berita Paskah akibat tidak percaya. Kejahatan yang berakar pada kebencian, kejahatan yang berakar pada ketidakpercayaan.
kejahatan yang berakar pada kemunafikan, kejahatan yang berakar pada kepentingan pribadi atau kelompok yang egoistik, kejahatan yang berakar pada sentimen pribadi yang sesat, kejahatan yang berakar pada kecemburuan, keserakahan pada harta, dan lain sebagainya. Tidak heran jika imam-imam kepala yang mestinya menjadi teladan dan pewarta kebenaran justru menjadi pemfitnah ulung yang melawan kebenaran itu sendiri. Para penjaga Roma yang mestinya menjadi saksi terpercaya atas peristiwa Paskah yang mereka lihat dan saksikan, justru menjadi pendukung atau kaki tangan yang menyebarkan kebohongan. Kesaksian penginjil Matius tentang kejahatan para imam kepala dan penjaga Romawi ini menunjukkan kepada kita bahwa Paskah selalu menjadi momen kritis bagi setiap orang, yaitu momen untuk mengambil keputusan. Apakah menolak kebenaran dan terus menjadi perancang dan pelaku kejahatan yang menyesatkan orang lain dengan dusta dan kebohongan, ataukah sebaliknya, percaya pada kebenaran dan meneruskannya dengan sukacita seperti yang dilakukan oleh para perempuan, murid-murid Yesus yang mendengar berita Paskah dari malaikat. Tentu saudara-saudara, kabar Paskah tidak hanya disampaikan melalui kata-kata atau diceritakan melalui simbol-simbol kekristenan. Tidak pula hanya disaksikan melalui praktik-praktik kesalehan, tetapi juga melalui perbuatan nyata yang konstan dan efektif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tengah pandemi sekalipun. Sebab aksi jauh lebih kuat daripada kata-kata. Perbuatan seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai respons atas berita Paskah, sebagai bentuk ungkapan syukur dan sukacita untuk karya keselamatan yang Kristus lakukan bagi kita? Jawabannya banyak sekali. Banyak yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks sekalipun. Namun apapun itu, lakukanlah setiap hari seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dengan demikian, Paskah bukan hanya menjadi sebuah selebrasi yang kaya dengan ritual, kaya dengan simbol, kaya dengan liturgis, tetapi Paskah menjadi perayaan sosial gereja yang menghadirkan dirinya dalam kehidupan setiap hari, dalam relasi bersama dengan orang-orang di sekitarnya, yang mendatangkan sukacita bagi siapapun yang melihat, yang mendengar, yang merasakan kabar Paskah melalui kehadiran dan perbuatan baik setiap orang percaya, yaitu kita. Semoga dengan begitu, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang berhenti dari ketagihan berbuat jahat. Pertama-tama tentu diri kita sendiri. Sebab Paskah adalah momen kritis untuk kita mengambil keputusan. Apakah kita tetap ingin hidup seperti yang lama, seperti yang dulu, tidak mengalami perubahan apapun kendati kita merayakan Paskah setiap tahun? Ataukah ini adalah momen yang penting, momen yang membuat kita mengambil keputusan hidup dalam pertobatan, hidup yang mengarahkan diri pada kebenaran Kristus, hidup yang mengarah kepada kebangkitan dan kemenangan Kristus, sehingga kita mampu untuk mengalahkan kebencian, sentimen, kecemburuan, iri hati, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya, supaya kita mati bersama Kristus, tapi juga bangkit bersama dengan Dia. Dan kita tidak menjadi seperti orang-orang yang ketagihan berbuat jahat, seperti yang ditunjukkan dalam Injil Matius, dalam figur imam-imam kepala dan juga para serdadu Roma. Keputusan ada di tangan kita, asalkan kita mau mengarahkan diri pada Kristus yang bangkit, percaya pada kabar Paskah, maka kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadikan Paskah sebagai perayaan rutin harian, menjadi perayaan sosial dalam kehidupan kita, dan bukan sekedar selebrasi tahunan sesaat. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Berhenti berbuat yang jahat, berhenti dari ketagihan berbuat yang jahat. Sebab Kristus sudah bangkit, sungguh Dia bangkit.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan dan menyambutnya dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk taat, ajarlah kami untuk percaya pada berita Paskah dan pada kuasa Kristus yang sanggup memulihkan dan menyelamatkan kami. Sehingga sungguh kami berhenti ketagihan berbuat yang jahat, melainkan menjadi orang-orang yang terus dibaharui dari hari ke hari, dan kami mampu menjadi pewarta-pewarta kabar baik Paskah dalam tindakan dan keseharian kami. Terima kasih ya Allah, kami akan beristirahat di sepanjang malam ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai jumpa dalam Night Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Salam bagimu dan jangan takut. Perkataan pertama dari Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah salam bagimu. Perkataan ini ditujukan kepada Maria, Magdalena, dan Maria yang lain yang sedang berlari untuk menjumpai para murid Yesus, memberitahukan apa yang terjadi di kubur Yesus. Ucapan salam dari Tuhan Yesus ini tentu saja membebaskan, melepaskan perasaan takut, tertekan, sedih, gelisah, dan tidak berdaya yang dialami oleh kedua perempuan itu. Perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu, tentu saja sangat menghibur kedua perempuan itu. Selain menghibur, Tuhan Yesus juga menguatkan dua perempuan itu dengan perkataan, jangan takut. Perasaan takut akan membuat kita menjadi tidak percaya diri, sebab perasaan takut menurunkan daya kreativitas dan produktivitas. Perasaan takut juga akan membunuh pengharapan. Dalam menghadapi aksi teror bom bunuh diri minggu lalu di Makassar, Iman Paskah mengajarkan kita jangan takut, tetapi tetap harus waspada. Salam bagimu dan jangan takut adalah dua perkataan Tuhan Yesus yang menghibur dan menguatkan kita dalam menjalani anugerah kehidupan di dunia yang membenci dan menyalibkan Yesus. Namun, melalui kebangkitannya, kuasa dosa dan maut dikalahkan. Kemenangannya atas kuasa dosa dan maut dianugerahkan kepada kita. Inilah dasar dari seluruh ungkapan syukur kita untuk melanjutkan dan mewujud nyatakan dua perkataan Yesus kepada sesama umat manusia yang akan menghadapi tantangan di masa depan yang tidak semakin ringan, terutama di saat ini dengan pandemi virus corona. Paskah yang kita rayakan ini dengan menghayati dua perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu dan jangan takut, akan terus menumbuhkan semangat menghadirkan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Inilah visi GBIB sebagai gereja misioner yang sedang melaksanakan vaksinasi untuk 6.000 orang di kantor Majelis Sinode selama bulan April ini. Dan juga sedang mempersiapkan persidangan Sinode ke-21 pada akhir bulan Oktober 2021 di Surabaya. Untuk itu, mari kita terus menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat serta bangsa yang amat kita cintai
bangsa yang besar, yang sangat majemuk, yang dikaruniai sumber daya alam melimpah dan letaknya sangat strategis pada peta dunia, yaitu bangsa Indonesia. Selamat Paskah, Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah.